Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurmalasari dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional di negara Asia Timur. Pendapatan nasional bisa disebut juga dengan PDB atau Produk Domestik Bruto. Nah, nama negara pertama yang akan kita bahas yaitu negara Tiongkok. Pada tahun 2019, negara Tiongkok pendapatan nasionalnya mencapai 14,28 triliun US dollar dan pada tahun 2020 mencapai 14,69 triliun US dollar. Dengan demikian, keterangan PDB yang telah kita peroleh, PDB tertinggi di Tiongkok terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 14,69 triliun US dollar dan yang terendah pada tahun 2019 dengan nilai 14,28 triliun US dollar. Negara Tiongkok ini memperoleh PDB dengan menggunakan sektor pertanian, industri, dan layanan lainnya. Yang kedua, ada negara Korea Selatan. Pada tahun 2019, negara Korea Selatan pendapatan nasionalnya mencapai 1,651 triliun US dollar dan pada 2020 mencapai 1,644 triliun US dollar. PDB tertinggi di Korea Selatan itu terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 1,691 triliun US dollar. Nah, sedangkan PDB yang terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 1,644 triliun US dollar. Negara Korea Selatan sendiri memperoleh PDB dari berbagai sektor ekonomi seperti manufaktur, teknologi informasi dan komunikasi, industri, otomotif, perdagangan internasional, pariwisata, serta jasa keuangan. Yang ketiga, ada Korea Utara. Pada tahun 2019, negara Korea Utara pendapatan nasionalnya mencapai 18,10 miliar US dollar. Pada tahun 2020 mencapai 327,70 miliar US dollar. Dengan demikian, keterangan PDB yang sudah kita peroleh adalah PDB tertinggi Korea Utara pada tahun 2020 yaitu 327,70 miliar US dollar dan yang terendah pada tahun 2019 yaitu dengan nilai 18,10 miliar US dollar. Korea Utara memperoleh PDB dari beberapa sektor termasuk industri, manufaktur, pertanian, pertambangan, jasa, dan perdagangan nasional. Selain itu, sektor militer juga dapat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB di negara Korea Utara tersebut. Nah, negara keempat ada Hong Kong. Pada tahun 2019, negara Hong Kong pendapatan nasionalnya mencapai 466,3 miliar US dollar. Pada tahun 2020 mencapai 441,0 miliar US dollar. Dengan demikian, keterangan PDB yang kita peroleh adalah PDB tertinggi Hong Kong terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 466,3 miliar US dollar dan yang terendah pada tahun 2020 dengan nilai 441,0 miliar US dollar. Negara Hong Kong tersebut memperoleh PDB dari sektor manufaktur, keuangan, perdagangan, layanan lainnya, dan sektor-sektor lainnya. Yang kelima ada negara Mongolia. Pada tahun 2019, negara Mongolia pendapatan nasionalnya mencapai 14,21 miliar US dollar dan 2020 mencapai 13,31 miliar US dollar. Dengan demikian, keterangan PDB yang paling tertinggi itu terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 14,21 miliar US dollar dan yang terendah pada tahun 2020 yaitu dengan nilai 13,31 miliar US dollar. Negara tersebut memperoleh PDB dari sektor pertambangan, pariwisata, pertanian, dan industri. Negara keenam ada Taiwan. Pada tahun 2019, negara Taiwan pendapatan nasionalnya mencapai 25.908.000 dan tahun 2020 mencapai 28.549.000. Dengan demikian, PDB yang paling tertinggi di Tiongkok terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 28.549.000. Negara tersebut memperoleh PDB dari sektor industri di 90%. Yang ketujuh ada Makau. PDB 2019 Makau mencapai 81.967.340 dan tahun 2020 mencapai 37.366.585. Dengan demikian, PDB tertinggi di Makau terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 81.967.340. Negara tersebut memperoleh PDB
dari sektor pertanian dan industri. Nah, yang ke-8 ada Mikronesia. Di negara Mikronesia, pendapatan nasionalnya mencapai 0,372 miliar US dollar pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mencapai 0,423 miliar US dollar. Dengan demikian, PDB tertinggi di Mikronesia terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 0,423 miliar US dollar. Negara Mikronesia ini memperoleh PDB dari sektor pertanian dan industri serta jasa. Yang ke-9 ada Jepang. Pada 2019, negara Jepang pendapatan nasionalnya mencapai 5,123 triliun US dollar dan pada tahun 2020 mencapai 5,04 triliun US dollar. Dengan demikian, keterangan yang sudah kita peroleh, PDB tertinggi Jepang terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 5,123 triliun US dollar dan yang terendah pada tahun 2020 dengan nilai 5,04 triliun US dollar. Negara tersebut memperoleh PDB dari sektor pertanian, industri, dan layanan. Yang ke-10 ada Kepulauan Marshall. Pada tahun 2019, Kepulauan Marshall pendapatan nasionalnya mencapai 232,1 juta US dollar. Pada 2020 mencapai 241,7 juta US dollar. Dengan demikian, keterangan PDB yang kita peroleh adalah pada tahun 2020, PDB tertingginya yaitu dengan nilai 241,7 juta US dollar dan yang terkecil pada tahun 2019 dengan nilai 232,1 juta US dollar. Negara Kepulauan Marshall ini memperoleh PDB dari sektor pertanian dan industri. Nah, apa aja sih dampak perubahan PDB? Perubahan PDB memiliki dampak ekonomi yang signifikan. PDB yang meningkat berarti pertumbuhan ekonomi yang positif, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong konsumsi serta investasi. Namun, jika perubahan PDB tidak diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata, beberapa kelompok masyarakat mungkin tidak merasakan manfaatnya secara seimbang. Selain itu, peningkatan PDB yang terlalu cepat dapat menyebabkan inflasi. Oleh karena itu, pengelolaan ekonomi yang bijaksana penting untuk memberikan dampak positif dan keberlanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, mengapa sih PDB negara berbeda dan mengapa PDB bisa mengalami perubahan? Nah, karena pendapatan setiap negara berbeda-beda tergantung potensi sumber daya alam atau manusia yang dimiliki. Juga jumlah penduduk menjadi faktor penting bagi PDB, karena penduduk suatu negara akan dibagi kepada masyarakatnya, dan tidak semua negara memiliki jumlah penduduk yang sama. PDB bisa mengalami perubahan karena pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditunjukkan dengan kenaikan nilai PDB negara tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.